Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Wush! Akhirnya, mata leluhur Yan Clan yang tertutup rapat dibuka kembali. Segera, dia melirik Chu Feng dan Yan Xie. Kemudian, dia berkata kepada Yan Xie, "Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Kamu harus berhenti ketika kemenangan dan kekalahan telah ditentukan. Ngomong-ngomong, kamu tidak boleh membunuh teman kecil Chu Feng," ucap leluhur klan Yan. Begitu leluhur Yan Clan mengucapkan kata-kata ini, Chu Feng dan yang lainnya sangat gembira. Ini berarti bahwa leluhur Yan Clan telah setuju kalau Chu Feng bertarung melawan Yan Xie. Namun, niat di balik kata-kata leluhur Yan Clan tidak hanya itu saja. Sementara dia mengatakan kepada Yan Xie untuk berhenti ketika kemenangan dan kekalahan ditentukan, tapi dia tidak mengatakan itu kepada Chu Feng. Ini berarti kalau dia sangat percaya bahwa Yan Xie akan menang, dan bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengalahkan Yan Xie. Tiba-tiba, tubuh Yan Xie bergeser. Dia pun telah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di langit di atas jurang dan awan. "Chu Feng, ayo," ucap Yan Xie. Berdiri di langit, Yan Xie mengepalkan tangannya dengan hormat dengan satu tangan ke Chu Feng. "Lil Bro Yan Xie, dia sebenarnya ingin bertarung melawan seseorang secara aktif seperti ini. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya melakukan hal ini." Saudari ke-9 Yan Clan membuka mulut kecilnya dengan kaget. Bahkan, bukan hanya dia yang menunjukkan kejutan seperti itu. Yan Lei, Yan Ru, dan yang lainnya juga terkejut dengan tindakan Yan Xie. Yan Xie dipandang sebagai orang yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Di antara sesama generasi muda, tidak ada yang bisa menyainginya. Dia berdiri di puncak, di tempat yang sangat sunyi itu. Inilah yang telah menciptakan karakternya yang antisosial dan sombong. Belum lagi orang luar, dia bahkan jarang repot-repot berurusan dengan orang-orang dari klan Yan sendiri. Sepanjang hari, Yan Xie hanya tahu tentang pelatihan saja. Dengan demikian, ia diakui sebagai pecandu seni bela diri. Kadang-kadang, akan ada anggota generasi muda yang akan datang untuk memberi hormat kepada Yan Xie. Namun meski begitu, Yan Xie akan menolak untuk bertemu mereka, apalagi berdebat dengan mereka. Namun Yan Xie pada hari ini, dia benar-benar berbeda dari biasanya. Emosi yang langka muncul di wajahnya. Itu adalah emosi kegembiraan. Tampaknya Chu Feng telah memicu keinginan Lil Bro Yan Xie untuk bertarung. Untuk bisa mendapatkan pengakuan Lil Bro Yan Xie, Chu Feng ini sudah jelas bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Ini akan menjadi pertarungan dua orang jenius yang jarang terlihat. Terlepas dari siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sangat luar biasa, kata saudara ketiga klan Yan. "Betul sekali. Tampaknya kita telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini," ucap saudara kelima Yan Clan sambil tersenyum, dan mengangguk puas. Dia bersukacita pada kenyataannya bahwa, karena dia akan dapat melihat pertempuran yang langka. "Berdasarkan apa yang kamu semua katakan, bukankah itu berarti bahwa Chu Feng benar-benar dapat melawan kakak laki-laki Yan Xie?" ucap Yan Ru. Mendengar evaluasi itu, tatapan skeptis muncul di mata Yan Ru. Meskipun dia telah mengalami kekuatan Chu Feng, tapi dia tidak berpikir bahwa Chu Feng benar-benar mampu melawan Yan Xie. Dia secara pribadi telah melihat kekuatan Yan Xie sebelumnya. Suatu kali, Yan Xie telah bertarung melawan 10 monster tingkat setengah Martial Emperor. Selain itu, 10 monster tingkat setengah-setengah kaisar bela diri ini sangat menakutkan. Namun, mereka semua akhirnya dibunuh oleh Yan Xie. Adapun Yan Xie, dia tidak rusak sedikit pun, dan telah keluar dari pertempuran tanpa cedera. Pada saat itu, Yan Xie masih belum menjadi kaisar setengah bela diri. Tapi sebaliknya, dia hanya menjadi peringkat 9 Martial King. Selain itu, aspek yang paling pentingnya adalah, bahwa Yan Xie tidak menunjukkan jejak rasa takut ketika melawan 10 binatang buas itu.
Seolah-olah dia tahu sejak awal, bahwa 10 binatang buas itu tidak akan cocok untuknya. Ketenangan, kepercayaan diri, kekejaman, dan perasaan nyaman semacam itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Setelah pertempuran itu, Yan Xie meninggalkan kesan yang tak terlupakan di hati Yan Ru. Kuat, sangat kuat. Kekuatan Yan Xie bukanlah apa yang dimiliki seseorang dari generasi muda. Dia begitu kuat, sehingga dia sangat menakutkan. Sejak hari itu, Yan Ru memahami apa artinya dengan memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Meskipun dia tidak tahu tentang orang lain, tapi dia tahu bahwa reputasi Yan Xie memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Adapun Chu Feng, apakah dia benar-benar bisa bersaing dengan Yan Xie yang menakutkan itu? Alasan mengapa Yan Ru merasa skeptis, itu sebenarnya karena dia khawatir tentang Chu Feng. Meskipun dia tidak mengenalnya begitu lama, tapi Yan Ru tidak ingin Chu Feng terluka dalam pertarungan. Itu karena dia tahu, bahwa jika Yan Xie menjadi marah, bahkan dia sendiri tidak akan bisa menahan niat pembunuhannya. Pada suatu kesempatan, dia mungkin pada akhirnya akan membunuh Chu Feng. Ini jugalah alasannya, mengapa leluhur Yan Clan mengucapkan kata-kata itu kepada Yan Xie. Meskipun leluhur Yan Clan telah memberitahu Yan Xie untuk berhenti ketika kemenangan dan kekalahan telah ditentukan, dia sebenarnya mengisyaratkan kepada Yan Xie bahwa dia tidak harus menunjukkan belas kasihan, dan bisa saja membunuh Chu Feng. Leluhur klan Yan ingin Yan Xie membangun kekuatannya. Dia ingin menggunakan kehidupan Chu Feng, sehingga Yan Xie dapat membangun kekuatannya untuk Dugu Xing Feng dan yang lainnya. Saudara Yan Xie, ayo mulai, ucap Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng telah tiba di langit di dalam awan juga. Karena sopan santunnya, dia juga menggenggam tangannya ke arah Yan Xie. Sebenarnya, Chu Feng sangat berterima kasih kepada Yan Xie. Jika itu bukan untuk Yan Xie, dia kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan untuk membuktikan diri. Dan, wush, tiba-tiba saja, mata Yan Xie bersinar, dan lapisan aura tak terlihat dengan cepat menabrak Chu Feng. Meskipun awan putih di sekitarnya tidak berubah sama sekali, Chu Feng merasakan tekanan besar dari aura Yan Xie. Itu adalah aura Yan Xie, dan itu bukanlah aura biasa. Aura itu mengandung sejumlah besar kekuatan penghancur dan niat membunuh. Yan Xie mampu mengendalikan aura ini, itu seolah-olah dia mengendalikan senjata. Dia bahkan dapat menggunakannya untuk menyerang di mana saja yang dia mau. Bahkan jika tubuhnya berdiri tanpa bergerak, dia masih bisa secara akurat menjatuhkan orang lain hanya dengan pikirannya. Selanjutnya, target yang dia kunci tidak akan bisa melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mempertahankannya, ataupun melawannya secara langsung, atau mungkin mati. Pada saat ini, target Yan Xie adalah Chu Feng. Karena Yan Xie tidak bergerak, Chu Feng memutuskan untuk tidak bergerak juga. Dengan pemikirannya, kekuatan spiritual tingkat kerajaan emas melonjak seperti gelombang kekerasan, sebelum berubah menjadi penghalang defensif yang menutupi Chu Feng sepenuhnya. Jika serangan aura Yan Xie adalah serangan yang akan mencari celah di pertahanan seseorang dan menjatuhkannya, maka formasi defensif 360 derajat Chu Feng adalah sesuatu tanpa celah sama sekali di dalam pertahanannya. Dan, wush, Yan Xie tahu bahwa pembentukan spiritual Chu Feng mampu bertahan melawan serangan auranya. Dengan demikian, sebelum auranya menyerang pembentukan spiritual Chu Feng, Yan Xie segera menghentikannya. Semuanya terjadi dengan sangat cepat, dan berakhir dengan sangat cepat juga. Orang-orang biasa hanya bisa melihat bahwa Chu Feng telah menggunakan pembentukan spiritual, tetapi tidak dapat melihat bahwa Yan Xie telah melancarkan serangan pada Chu Feng terlebih dahulu. Aku tidak salah. Teknik spiritualmu itu mampu bertarung melawanku, ucap Yan Xie yang menjadi lebih bersemangat. Tindakannya yang sebelumnya, itu hanyalah sebuah ujian. Namun, hasil tesnya ini sangat memuaskan baginya. Meskipun teknik spiritualku memang mampu bertarung melawanmu, tapi aku tidak berencana untuk bertarung melawanmu dengan teknik spiritualku. Aku berencana untuk bertarung melawanmu menggunakan kekuatan bela diri aku, kata Chu Feng. Oh,
Jadi kamu tidak berencana untuk menggunakan teknik spiritualmu? Seru Yan Xie dengan terkejut. Benar sekali, balas Chu Feng sambil mengangguk. Apakah kamu memandang rendah aku? Tanya Yan Xie yang menjadi tidak senang. Yang dia minati adalah teknik spiritual Chu Feng, karena dia merasa bahwa teknik spiritual Chu Feng sangatlah kuat. Sedangkan kultivasi Chu Feng, itu terlalu lemah. Jika Chu Feng benar-benar bertarung melawannya dengan kekuatan bela diri, maka dia merasa bahwa Chu Feng akan mempermalukannya, dan juga memandang rendah dirinya. Kamu salah. Aku berencana untuk menggunakan kekuatan bela diri untuk melawan kamu, itu bukan karena aku memandang rendah kamu. Tapi sebaliknya, itu karena aku menghormati kamu, kata Chu Feng. Menghargai aku, kamu ingin bertarung melawan aku dengan kultivasi kamu yang hanya di peringkat 8 Martial King. Apakah itu yang kamu maksud menghormati aku? Tanya Yan Xie. Alis Yan Xie menyipit, dan dia benar-benar marah. Apa yang sedang dilakukan Chu Feng? Pada saat ini, Yan Lei dan yang lainnya yang berada di bawah, semuanya merada bingung. Dari cara mereka melihatnya, apa yang dilakukan Chu Feng tidak hanya mempermalukan Yan Xie, tapi dia juga memprovokasi leluhur Yan Clan. Ini hanya mirip dengan mencari kematian. Namun, jika dibandingkan dengan orang-orang dari klan Yan, orang-orang seperti Dugu Xingfeng, Hong Qiang, dan juga yang lainnya, semuanya terlihat sangat tenang. Mereka semua tahu bahwa kekuatan bela diri Chu Feng sama sekali tidak kalah dengan teknik spiritualnya. Dan bahkan, itu bahkan lebih kuat dari teknik spiritualnya. Itu karena, Thunder Armor dan Thunder Wings milik Chu Feng hanyalah keterampilan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Selain itu, mereka juga keterampilan yang paling menarik perhatian. Hanya dengan menggunakan itu saja, Chu Feng dapat membuat leluhur Yan Clan mengakuinya. Bas-bas. Tepat pada saat ini, kilat melintas di mata Chu Feng. Setelah itu, Thunder Armor-nya juga muncul. Pada saat armor guntur muncul, kultivasi Chu Feng langsung meningkat ke peringkat 9 Raja Bela Diri. Apa itu? Kultivasinya benar-benar meningkat secara instan. Seru kerumunan. Benar saja, mata kerumunan Yan Clan semua bersinar setelah melihat peningkatan kultivasi Chu Feng. Meskipun mereka tahu bahwa ada metode yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang, tapi yang dapat digunakan dengan mudah seperti Chu Feng sangatlah jarang. Ini tidak tampak seperti teknik misterius terlarang, dan juga tidak tampak seperti tubuh ilahi. Apa sebenarnya yang digunakan Chu Feng? Mungkinkah itu garis keturunan yang diwarisi? Namun, itu bahkan lebih kecil kemungkinannya. Setelah semua, garis keturunan warisan terkuat di Tanah Suci Martialism adalah orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar. Adapun garis keturunan warisan 4 klan kekaisaran besar, mereka benar-benar berbeda dari fenomena yang ditampilkan Chu Feng. Tepat pada saat kerumunan itu benar-benar terkejut, guntur sayap Chu Feng tiba-tiba menyebar dari punggungnya seperti 2 bilah tajam. Pada saat itu, kultivasi Chu Feng meningkat sekali lagi. Dia sekarang berada di peringkat 1 kaisar setengah bela diri. Meskipun perubahan ini terjadi dalam sekejap, itu cukup untuk menyebabkan orang-orang dari Yan Clan yang hadir seperti Yan Ru, Yan Lei, bahkan sampai ke leluhur Yan Clan, semuanya menampilkan ekspresi kaget di wajah mereka. Pada saat ini ketika melawan Chu Feng, mata Yan Xie juga dipenuhi dengan kejutan. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan memiliki teknik semacam ini untuk dapat secara instan meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat. Selain itu, ini bukanlah hal menyembunyikan kultivasi yang sebenarnya. Tapi sebaliknya, dia telah meningkatkannya. Dia pasti meningkatkannya. Saudara Yan Xie, dengan kultivasi aku saat ini, apakah aku memenuhi syarat untuk bertarung melawan kamu sekarang? Tanya Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Meskipun kultivasi kamu cukup, tapi aku tidak tahu apa kekuatan pertempuran kamu. Jawab Yan Xie sambil tersenyum ringan. Setelah itu, langkah kakinya berubah. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan langsung tiba di depan Chu Feng. Dia tidak menggunakan keterampilan bela diri. Namun sebaliknya, ia memilih untuk bertarung melawan Chu Feng melalui pertempuran jarak dekat. Bakbuk bakbuk bakbuk.
Saat kepalan tangan dan telapak tangan Yan Xie bergerak di langit, itu sangat menyilaukan dan itu adalah pesta untuk mata. Namun, ini masih bukan keterampilan bela diri. Yan Xie hanya menyerang Chu Feng dengan tubuh fisiknya. Namun meski begitu, serangan Yan Xie sama sekali tidak kalah dengan keterampilan bela diri. Di tingkat seperti Yan Xie, satu jentikan jarinya saja bisa menghancurkan ruang, dan gebrakan kakinya bisa menghancurkan bumi. Kemampuannya untuk menggunakan kekuatan bela diri sudah mendekati puncak. Setiap serangannya sangat kuat, dan setiap gerakannya terbuat dari kesempurnaan. Orang bisa langsung tahu apakah seseorang ahli atau tidak, itu ketika mereka melepaskan keterampilan mereka. Serangan Yan Xie menyebabkan Chu Feng langsung merasakan gelombang tekanan yang cukup besar. Dalam sekejap, setiap sendi dan setiap sel di tubuh Chu Feng merasakan ancaman yang sangat besar. Jika serangan Yan Xie mendarat, Chu Feng tidak hanya akan terluka di satu lokasi saja. Bahkan sebaliknya, semua persendiannya akan patah. Kalau sudah begitu, Chu Feng akan benar-benar dikalahkan. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng merasakan penindasan luar biasa dari seseorang dengan kultivasi yang sama. Benar saja, Yan Xie sangatlah kuat. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, Chu Feng masih tetap sangat tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia menjulurkan telapak tangannya seperti dua bilah tajam. Chu Feng tidak memilih untuk bertahan terhadap Yan Xie. Sebaliknya, ia memilih untuk melawan. Saat Chu Feng mengayunkan kedua telapak tangannya, dia merobohkannya ke pergelangan tangan Yan Xie. Meskipun mereka adalah telapak tangan, mereka lebih tajam daripada pedang. Karena pergelangan tangan adalah lokasi yang rapuh, jika serangan telapak tangan Chu Feng mendarat, maka tangan Yan Xie akan dipotong oleh Chu Feng. Karena Yan Xie adalah seorang ahli, dia pun tahu apa niat Chu Feng. Maka setelah menyadari bahwa situasinya mulai buruk, ia segera mengubah serangannya. Dari telapak tangan, ia beralih ke tinju dan mengubah targetnya ke arah tangan Chu Feng. Dia berencana menggunakan tinjunya yang tidak bisa dihancurkan ini, itu untuk menghancurkan tangan Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa tangan besi Yan Xie sangat tangguh, dan bahkan lebih keras daripada tangan pisaunya. Dengan demikian, ia mengepalkan jari-jarinya menjadi dua kepalan tangan besi, dan kemudian memukulnya ke arah kepalan tangan Yan Xie yang masuk. Bang 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 bang. Konfrontasi antara dua pasang tinju menciptakan banyak ledakan. Kecepatan kedua pejuang itu terlalu cepat. Berjuang dalam jarak sedekat itu, tinju mereka bahkan tidak seperti tinju. Tapi sebaliknya, mereka lebih seperti tendangan. Namun, ini bukanlah aspek yang penting. Aspek paling pentingnya adalah, bahwa kedua pejuang itu sama-sama terbentur oleh lawan mereka, itu terjadi setelah tinju mereka bertabrakan satu sama lain. Konfrontasi tinju itu berakhir dengan hasil seri. Keterampilan yang hebat. Yan Xie berteriak dengan keras. Pada saat ini, dia sangat bersemangat. Setelah itu, Yan Xie melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan bela diri yang tak terbatas mulai melonjak maju. Kekuatan bela dirinya membentuk pusaran emas yang berputar dengan keras. Pusaran itu benar-benar terlalu kuat. Bahkan ruang pun terdistorsi dan hancur olehnya. Chu Feng tahu bahwa ini bukan lagi penggunaan kekuatan bela diri yang sederhana. Tapi sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri. Selain itu, ini bukan keterampilan bela diri yang biasa, dan itu adalah keterampilan tabu marsial. Selanjutnya, itu adalah keterampilan marsial tabu bumi. Yan Xie akhirnya menjadi serius. Dan, whoosh, Chu Feng bergerak eksplosif ke belakang. Pada saat yang sama, dia menggenggam kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, angin, kilat, air, api, dan tanah, kelima elemen yang berbeda ini, muncul secara eksplosif dari daerah sekitarnya. Pada saat ini, pusaran emas Yan Xie sudah akan mencapai Chu Feng. Namun dengan segera, kelima elemen itu juga berubah menjadi pusaran. Mereka mulai berputar di sekitar Chu Feng, dan benar-benar mengandungnya di dalam mereka. Dan, boom, tabrakan dari dua keterampilan bela diri menciptakan banyak ledakan. Meskipun riak energi dipancarkan di semua tempat, tapi tak satu pun dari dua keterampilan bela diri dikalahkan oleh yang lain.
Bahkan sebaliknya, seperti dua puncak besar, dua keterampilan bela diri mulai bertabrakan satu sama lain saat mereka berputar dengan cepat di langit. Semakin dekat dua keterampilan bela diri itu tumbuh, maka semakin kuat kekuatan tabrakan mereka. Namun ketika tekanannya meningkat, pusaran emas mulai tumbuh lebih lemah. Pada akhirnya, itu menghilang seperti asap di udara tipis. Ini, seru kerumunan. Melihat adegan ini, kerumunan dari klan Yan semua tercengang. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, keterampilan bela diri Yan Xie yang akhirnya akan kalah dalam konfrontasi ini. Air-10 Tabu Flame Si Teknik, ucap Yan Xie. Namun meski begitu, Yan Xie sama sekali tidak berkecil hati dengan kekalahan itu. Dengan pikirannya, pakaiannya mulai bergetar. Pada saat ini, dia tidak lagi tampak seperti manusia. Namun sebaliknya, dia seperti dewa api. Api tanpa batas berubah menjadi gelombang besar yang bisa menjulang di atas langit. Dengan geraman yang sangat jahat, api menelan seluruh wilayah saat mereka melonjak ke arah Chu Feng. Dan, boom! Dalam sekejap, Air-10 Tabu milik Yan Xie Flame Si Teknik itu bertabrakan, dengan Air-10 Tabu milik Chu Feng formasi Five Elements. Meskipun Air-10 Tabu Chu Feng formasi 5 elemen telah berhasil menang melawan pusaran emas Yan Xie, tapi itu telah mengalami kerusakan yang sangat besar dalam prosesnya. Untuk menghadapi Tabu Air-10 Yan Xie teknik lautan api, Tabu Earth Chu Feng formasi 5 elemennya benar-benar kalah. Di depan gelombang demi gelombang api, Tabu Air-10 Chu Feng formasi 5 elemen menjadi semakin lemah. Air-10 Tabu Flame Si Teknik, ucal Chu Feng. Tepat pada saat Tabu Air-10 Chu Feng formasi 5 elemen akan runtuh dari serangan Yan Xie, Chu Feng menambahkan skill bela diri Air-10 lainnya di atas Tabu Air-10 formasi 5 elemen. Lebih jauh, Air-10 Tabu martial skill yang dia gunakan tidak lain adalah keterampilan bela diri yang sama, yang digunakan oleh Yan Xie sekarang. Yaitu Air-10 Tabu Flame Si Teknik. Ketika leluhur Yan Clan melihat Air-10 Tabu Flame Si Teknik yang digunakan oleh Chu Feng, alisnya segera menyusut, dan ekspresi terkejut muncul di matanya yang sudah tua. Karena bagaimanapun, Air-10 Tabu Flame Si Teknik adalah keterampilan bela diri yang Yan Clan mereka tidak pernah ajarkan kepada orang luar. Dengan begitu, bagaimana mungkin Chu Feng ini tahu keterampilan bela diri ini? Melihat itu, kepala klan Yan Clan segera mengirim transmisi suara ke leluhur Yan Clan untuk menjelaskan kepadanya apa yang telah terjadi. Dia memahami metode kultivasi tabu bumi teknik lautan api dalam waktu 2 jam, dan kemudian berhasil mempelajarinya hanya menggunakan pikirannya. Mendengar apa yang dikatakan ketua klan Yan Clan, guncangan muncul di mata leluhur Yan Clan. Ketika dia melihat ke arah Chu Feng lagi, perubahan khusus terjadi pada pandangannya. Dan, boom! Pada saat ini, kedua lautan api sudah lama menutupi seluruh langit. Kedua api itu bertabrakan satu sama lain. Mereka saling bersaing untuk melihat siapa yang akan menjadi raja api yang sebenarnya di wilayah ini. Dalam konfrontasi yang intens, Chu Feng benar-benar berhasil menduduki di atas yang lain. Chu Feng sebenarnya sekuat ini. Seru Yan Lei. Melihat bahwa Chu Feng telah menggunakan keterampilan bela diri Yan Clan mereka untuk mengalahkan Yan Xie sekali lagi, Yan Ru dan Yan Lei sangat ketakutan dengan kejutan yang tak ada bandingannya. Namun jika dibandingkan dengan mereka berdua, Dugu Xing Feng, kepala klan Yan Clan, dan yang lainnya tidak terkejut dengan apa yang terjadi. Dengan bakat seperti Chu Feng, memang tidak sulit baginya untuk menguasai keterampilan bela diri. Adapun Chu Feng yang mendapatkan posisi di atas angin sekarang, itu juga bukan sebuah kebetulan. Meskipun tabu Air-10 formasi 5 elemen bukan tandingan tabu bumi teknik lautan api, tapi ia masih mengirimkannya untuk memblokir tabu bumi teknik laut api. Dengan demikian, Chu Feng berhasil membatalkan sebagian kekuatan tabu bumi teknik lautan api milik Yan Xie. Setelah itu, Chu Feng tidak membubarkan tabu Air-10 formasi 5 elemen, dan dia malah melepaskan tabu Air-10 teknik lautan api di atas tabu tembik bumi formasi 5 elemen. Untuk bertarung melawan dua keterampilan marsial bumi tabu secara bersamaan, itu akan aneh jika Yan Xie mampu menang melawan mereka.
Chu Feng adalah seseorang yang akan sepenuhnya menghitung setiap gerakannya, saat dia bertarung melawan orang lain. Setiap langkah mundur dan langkah majunya sangat dipikirkan olehnya. Namun, ini adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat di kalangan generasi muda. Paling tidak, Yan Lei, Yan Xie, dan yang lainnya semua tidak memiliki kemampuan semacam ini. Dan, whoosh! Tepat pada saat ini, tebasan tiba-tiba memotong lautan api. Ini benar-benar berhasil membelah lautan api yang berkobar menjadi dua. Tebasan itu sangat kuat. Bahkan Chu Feng sendiri tidak ingin menghabiskan banyak upaya untuk menerima tebasan itu. Jadi, dia buru-buru pindah ke samping untuk menghindari tebasan ini. Chu Feng, mari kita lanjutkan pertarungan lain, ucap Yan Xie. Saat Chu Feng menghindari tebasan yang masuk, tubuh Yan Xie dengan cepat mendekatinya. Dia memegang pedang berapi besar di tangannya, itu saat dia menyerbu ke arah Chu Feng. Pedang berapi besar itu adalah persenjataan kerajaan. Adapun tebasan itu, kini telah dilepaskan oleh pedang berapi besar itu. Alasan mengapa serangan tebasan sebelumnya begitu ganas adalah, karena Yan Xie telah menggabungkan kedua persenjataan kerajaan dan keterampilan bela diri tabu mortal untuk melepaskan tebasan itu. Kamu menggunakan senjata. Baiklah, aku akan menemanimu, balas Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng tersenyum ringan. Chu Feng memutuskan untuk tidak menghindar Yan Xie. Tapi sebaliknya, dengan membalik telapak tangannya, pedang penyegel iblis Chu Feng muncul di tangannya. Memegang Dimensiling Sword, Chu Feng pun melesat ke arah Yan Xie. Wush! Namun pada saat Chu Feng hendak mendekati Yan Xie tiba-tiba melambaikan tangannya, dan melepaskan pedang berapi besar di tangannya. Begitu pedang berapi besar itu meninggalkan tangan Yan Xie, pedang itu langsung berubah menjadi sinar cahaya yang berapi-api. Dengan lapisan demi lapisan api seperti naga yang berapi-api, pedang itu ditembak langsung ke arah Chu Feng. Kecepatannya sangat cepat, sehingga sangat sulit untuk menghindarinya. Melihat itu, Chu Feng pun tidak mau kalah. Melihat bahwa dia tidak dapat mengelak, dia memutuskan untuk tidak menghindar. Dia dengan erat memegang pedang penyegel iblis, dan kemudian melambaikannya. Segera, tebasan sabit hitam gelap menyapu secara horizontal. Bahkan ruang itu sendiri dibelah menjadi dua oleh tebasan Chu Feng. Adapun pedang berapi besar itu, meskipun sangat ganas, itu dibelah dua dengan kejam oleh tebasan sabit Chu Feng. Ini buruk, gumam Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak menampilkan sedikit pun sukacita setelah membelah pedang berapi besar itu. Sebaliknya, ia mulai mengerutkan kening dan berteriak di dalam hatinya. Itu karena, bahaya besar akan menemuinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.